Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kajian ini kita akan membahas kitab Mau'idotul Mu'minin min Ihya Ulumiddin. Ini adalah kitab terkenal menjadi rujukan dan teks pengajian Islam, khususnya bidang adab dan akhlak. Kitab ini merupakan ringkasan kitab Ihya Ulumiddin karya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, usaha meringkas kitab ini telah dilakukan oleh Al-Alamah Al-Muhaddis Al-Mufassir Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi, seorang ulama terkenal di Syria. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah. Kitabul Ilmi. Ini menjelaskan tentang kitab ilmu. Fadilatul ilmi, keutamaan ilmu. Syawahiduhu minal Qur'ani ayatun katsiratum minha qauluhu azza wa jalla syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjadi dalil keutamaan ilmu. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 18, bahwa Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Ia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Allah, yaitu Tuhan yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Pangzur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala binafsihi wa thanna bil malaikati wa thallasa bi ahli ilmi wa nahika bihadza syarafan wa fadlan. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali ayat di atas dengan menyebut zatnya, kedua dengan para malaikat, dan ketiga dengan para ahli ilmu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini sudah cukup membuktikan betapa mulia dan utamanya ilmu. Qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, bahwasanya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Wa qala azza wa jalla qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 9, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Dalam artian ya tidak sama, jauh banget, jauh berbeda. Wa qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatir ayat 28, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Jadi ulama adalah orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum ta'alimahu alladzina yastambitunahu minhum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 83, dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, yaitu dari Rasul dan ulil amri. Radda hukmahu fil waqa'i ila istinbatihim
wal haqqo rutbatahum bi rutbatil anbiya'i bi kasbi hukmillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala menyerahkan hukum tentang kejadian-kejadian yang ada pada penggalian hukum yang dilakukan oleh ulil amri, yang dilakukan oleh para ulama. Allah Subhanahu wa taala menyamakan derajat mereka dengan derajat para nabi di dalam menggali hukum Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, semoga berkah dan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.